Oke, untuk episode kali ini menjawab request dari kawan-kawan untuk membahas tentang spray gun modifikasi seperti gini yang lagi rame dibicarakan ya. Kemarin setelah saya komunikasi dengan Mas Bejo Garasiroso yang memang spesialis tukang modifikasi spray gun seperti gini, untuk masalah spray gun modifikasi seperti gini biasanya adalah pada cara setting ya. Jadi setelah spray gun ini selesai disetting di tempatnya Mas Bejo, kemudian dikirim ke orangnya, biasanya terkendala dengan masalah setting. Dan di sini saya akan berbagi beberapa tips sebelum kawan-kawan melakukan pemesanan spray gun modifikasi seperti gini. Bangun komunikasi dulu dengan seorang modifikator spray gun seperti gini ya. Sampaikan dengan jelas berapa kapasitas atau spesifikasi dari kompresor yang kawan-kawan punya. Karena biasanya begini, terkadang kompresor yang di tempatnya Mas Bejo dengan kompresor yang di tempatnya kawan-kawan itu kadang-kadang spesifikasinya beda. Jadi setelah disetting di tempatnya Mas Bejo enak, kemudian dikirim di tempatnya kawan-kawan, kawan-kawan akan kesulitan untuk mengoperasionalkan. Mungkin biasanya masalahnya ada pada kompresor yang spesifikasinya nggak sama. Dan untuk tips selanjutnya adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Yang saya maksud sesuaikan dengan kebutuhan adalah semisal kawan-kawan memesan spray gun modifikasi seperti gini dan rencananya mau digunakan untuk mengaplikasikan contohnya satu clear, terus kedua mungkin cat solid atau mungkin epoxy atau cat candy tone atau cat mutiara, tentunya spesifikasi dari spray gun itu akan dibuat beda-beda. Jadi nggak selalu sama. Di sini saya ambil contoh sederhana ya, semisal kita menginginkan spesifikasi spray gun yang digunakan untuk mengaplikasikan cat jenis solid maupun epoxy ya, yang kekentalannya mungkin agak kental. Dan tentunya tukang spray gun sudah akan bisa berpikir bagaimana cara membuat spray gun untuk mengaplikasikan cat yang sifatnya kental. Mungkin semprotannya dibuat basah, agak tebal, ataupun kelebarannya yang diatur. Tentunya ada spesifikasi sendiri. Dan demikian halnya dengan spray gun yang khusus untuk mengaplikasikan cat jenis candy tone, cat mutiara, ataupun cat lembayung. Tentunya juga akan beda dengan spray gun yang khusus untuk mengaplikasikan epoxy maupun cat jenis solid. Kemudian setelah spray gun ini selesai disetting dan dikembalikan atau dikirim lagi ke tempatnya kawan-kawan, panduan atau spesifikasi yang dari pabrik ini sudah nggak bisa dipakai lagi ya, karena namanya juga modifikasi. Jadi kawan-kawan harus mengikuti petunjuk yang disampaikan dari seorang modifikator, atau paling enggak untuk menyederhanakan atau untuk mempergampang supaya kita tidak kesulitan untuk setting. Setidaknya kawan-kawan punya alat seperti gini, alat pengukur tekanan seperti gini. Ini harganya cukup murah, kurang lebih sekitaran 150.000. Ini untuk mematenkan settingan yang sudah kita temukan. Contoh semisal dari spesifikasi yang dari buku petunjuknya ini anggaplah 2 bar. Ternyata setelah dimodifikasi angin yang diperlukan itu perlu besar, jadi kawan-kawan nanti bisa membuat patokannya sendiri. Semisal ketemunya di anggap saja 2,5 bar. Terus untuk jarum yang mengatur kapasitas catnya keluar ini berapa, tentunya kawan-kawan akan menyeting sendiri ulang. Tapi semisal kawan-kawan menggunakan spesifikasi yang ditentukan dari pabrikan seperti gini ya, tentunya akan sangat kesulitan. Ini kebetulan saya ada 2 model ya, kemarin dibuatkan 2 model dengan karakter yang berbeda. Yang satu memang dibuat agak basah untuk biasanya untuk mengaplikasikan base coat solid dan metalik juga saya gunakan. Dan yang satu dibuatkan yang karakternya agak kering dengan lebar yang kurang lebih sama untuk keduanya, yang biasanya saya gunakan untuk mengaplikasikan cat candy tone maupun clear coat. Di sini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana settingnya. Untuk cara settingnya, kawan-kawan memang mau nggak mau harus pakai alat seperti gini, yang seperti saya jelaskan di depan. Setelah kita pasang seperti gini, kita pasang ini pada keran angin, kita buka full ya kalau sudah dipasang alat pengukur tekanan seperti gini. Dan
untuk mengatur tekanan angin yang masuk, kita tinggal mengaturnya dari sini. Dari keran yang sini, ini ada tulisannya open, tutup, open. Dan selanjutnya untuk setting pertamanya, memang untuk spray gun modifikasi ini kita harus telaten ya, harus telaten dulu. Apalagi kalau belum pernah megang. Kita buka full untuk triggernya, untuk mendapatkan kapasitas cat yang lebih ya. Jadi kita buka full dulu, kemudian tekanan angin kita atur, semisal anggaplah 2 bar lebih sedikit. Kita lihat keborosan dari kapasitas cat yang keluar. Kita putar ke depan, ke sini pelan-pelan. Jadi secara tidak langsung triggernya akan ikut tertarik ke depan ya. Ini untuk menentukan basah dan kering dari semprotan. Berikutnya setelah kita semprotkan seperti gini, baru kita buka ini bagian untuk mengatur lebar dan sempitnya semprotan. Setelah lebar dan sempitnya semprotan ditentukan, berikutnya kita amati bagian mana mungkin yang kurang. Itu kawan-kawan settingnya dari ini, dari 2 ini. Jadi dari angin kita cari pasnya di mana, sama dari setelan jarum untuk keluar catnya ini. Oke, setelah setelan pas stabil, baru kita coba aplikasikan pada media. Ini contohnya. Perhatikan terus naik turunnya angin, karena kompresor ini ada yang putaran cepat, ada yang putaran lambat ya. Jadi stabilkan terus pada tekanan yang diperlukan oleh spray gun. Terus trigger diatur seperti tadi. Jadi jangan mentul-mentul ya, kalau istilahnya Kang Sentul itu jangan mentul-mentul. Oke, lanjut lapis yang kedua. Ini cara sederhananya, tapi ya emang harus telaten. Dan setelah ketemu dengan settingan yang pas, kalau bisa dihafal. Jadi kalau mau mengaplikasikan lagi, kita tidak kesulitan untuk mengulang settingannya kembali. Dan mengenai tentang perawatan, memang karena ini spray gunnya partnya kecil ya. Jadi biasanya saya setelah make, setiap habis make, terus jeda 1 malam, ini memang saya lepas, kemudian saya rendam. Kalau ini jarang saya lepas, kecuali kalau sudah mungkin pemakaian beberapa hari baru saya lepas. Saya rendam seperti gini. Jadi ini tempat berendamnya para needle cap. Terus bagian sini juga saya lepas. Jalur yang utama di sini. Jalur utama dari tempatnya cat sama dengan sambungannya ke badannya spray gun. Ini biasanya yang sering kotor, sisa-sisa cat biasanya nempel di sini. Jadi saya rendam begini, saya tengkurapkan begini. Untuk spray gun modifikasi seperti gini, memang cocok untuk mengaplikasikan media-media yang kecil ya, apalagi seperti helm, batok kepala. Dengan kapasitas kompresor cuman 1 HP, spray gun ini sudah mampu. Jadi ini bagi mungkin pemula banget, terus buat atau voltasenya listriknya di rumah itu cuma 450, kompresor 1 HP, listrik di rumahnya kuat. Saya rasa untuk spray gun seperti gini layak kita coba untuk belajar. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk selanjutnya nanti kita juga akan bahas atau kulik sedikit demi sedikit. Saya ada barang baru
yang belum pernah saya coba, nanti kita akan coba aplikasikan pada media yang pertama kecil dulu aja ya. Saya uji coba dulu. Di sini ada spray gun Finercore, Magic Finercore yang tipe HVLP-nya. Kan kemarin yang tipe RP-nya sudah saya review, dan ini Finercore-nya nanti yang HVLP akan coba kita review. Cuman nungguin target yang pas dulu. Tapi sebelum ketemu target yang pas, kita akan coba aplikasikan atau kita gunakan pada media yang kecil seperti panel motor dulu. Untuk kompresornya sudah saya siapkan. Saya punya 2 PK, ada 3 PK-nya yang di kotak, terus 1 PK. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. See you.